teman-teman, Bapak Ibu yang bergabung pada malam hari ini di pertama kalinya di kerjasama antara Ambassador and CEO Club dengan IAB, Ikatan Alumni Program Habibie. Ini adalah pertama kalinya kita bergabung, karena biasanya saya mengadakan itu sendiri, dan IAB juga punya program-program menarik yang diselenggarakan juga sendiri. Dan malam hari ini khusus kita akan sama-sama live streaming, baik itu di Zoom maupun di channel YouTube saya. Terima kasih untuk Pak Bimo yang sudah mengundang Ambassador and CEO Club untuk bisa sama-sama nih kita punya acara Ambassadors Corner atau Ambassadors Talk yang bisa kita join forces untuk kedepannya tidak hanya malam hari ini, tetapi juga di waktu-waktu yang akan datang. Sebelum kita mulai, saya serahkan kepada Pak Bimo Sasongko selaku Ketua Umum dari IAB. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Bimo Sasongko, Ketua Umum Ikatan Alumni Program Habibie. Suatu kehormatan kita bisa mengundang Bapak Dubes Republik Indonesia di Afrika Selatan, Bapak Salman Al-Farisi, suatu kehormatan luar biasa. Luar biasa bahwa pada hari yang berbahagia ini kita bisa mengadakan Ambassador Corner. Nah, sebelum ini saya ingin menyampaikan sedikit apa itu IAB mungkin kepada Pak Dubes agar bisa lebih paham tentang organisasi kita ini. Jadi IAB ini ada suatu ikatan alumni program Habibie. Jadi pada saat Pak Habibie almarhum Menristek tahun-tahun 1980 sampai 2000, beliau mengadakan suatu program pengiriman anak-anak muda Indonesia terbaik zamannya pada saat itu, tamatan SMA Pak Dubes. Jadi dulu kita pokoknya anak-anak SMA Indonesia, seluruh Indonesia pada tahun 80 sampai 2000 pasti tahu program ini. Karena informasinya ditempel di semua sekolah-sekolah di Indonesia. Dulu belum ada sosial media, belum ada internet, belum ada IG dan lain sebagainya. Tapi semua orang udah tahu dan semua orang ingin bisa lulus program ini, Pak Dubes. Dan ini menjadi cita-cita semua orang nih, ingin bisa lulus, bisa diberangkatkan oleh Pak Habibie ke luar negeri. Jadi Pak Habibie itu berusaha mengirimkan ribuan orang untuk kuliah S1 di 9 negara maju dunia. Di Amerika, di Kanada, di Inggris, Jerman, Prancis, Belanda, Austria, Jepang, dan Australia, 9, untuk mengambil bidang sains dan teknologi. Jadi tidak bidang lain, hanya sains dan teknologi di 9 negara itu S1. Jadi kita hidup di sana minimal 4 tahun, 5 tahun, tidak 1 tahun, 2 tahun, karena kita bukan program S2. Nah, apalagi yang lanjut S2 bisa 2 tahun, apalagi yang langsung S3 bisa. Setelah kita lulus, diharapkan oleh Pak Habibie kita kembali ke Indonesia untuk membangun dan menjadi tulang punggung industri strategis di Indonesia. Seperti misalnya PT DI, LAPAN, BPT, LIPI, Krakatau Steel, PT PAL, LAN, terus apalagi PT Inti dan lain sebagainya, ada sekitar berapa puluh industri strategis. Nah, program ini berhenti di tahun 2000 Pak Dubes. Karena berbagai hal dan juga krisis moneter, pergantian kepemimpinan dan lain sebagainya. Nah, sampai sekarang program beasiswa ini tidak pernah terulang lagi. Sayangnya negara-negara lain mengcopy paste program kita ini seperti Malaysia, Vietnam, Kamboja, semua malah makin menggaungkan program ini, ribuan orang dikirim. Sedangkan Indonesia berhenti di tahun 2000 dan baru pada tahun 2012 ini LPDP mengeluarkan program beasiswa lagi. Namun sayangnya tidak menyentuh tamatan SMA. Nah, ini yang sedang kita mediasikan kepada LPDP agar program pengiriman anak-anak tamatan SMA ke luar negeri harus digaungkan lagi. Demikian Pak Dubes. Nah, saat ini mereka sudah ada di Indonesia semua, hampir 95%, berkumpul ribuan orang, hampir 4.000. Posisinya sekarang di berbagai instansi pemerintah, pengusaha, terus ilmuwan, peneliti, bahkan dosen, profesor. Sebagian masih ada di berbagai negara di luar negeri, tapi sebagian ada di Indonesia. Nah, IAB ini didirikan untuk menyatukan kembali kekuatan ini, kan ini orang-orang pintar Indonesia, ini levelnya level Pak Habibie. Pak Habibie satu aja bisa membuat bangsa Indonesia terkenal seluruh dunia nih ya. Dan sekarang ada 4.000 sekarang bersinergi bersatu di bawah naungan Ikatan Alumni Program Habibie. Nah, untuk itulah organisasi ini didirikan dengan satu tujuan, menyatukan kekuatan ini
mensinergikan untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia, dipakai oleh pemerintah, karena kita memang dari awal didirikan untuk dipakai oleh pemerintah. Mungkin tuh Pak Dubes, dan alhamdulillah kami dengan Mbak Grace mulai hari ini bekerja sama untuk mengadakan Ambassador Talk, karena ini sesuatu yang menarik. Langka orang Indonesia ngundang duta besar karena pada minder semua. Nah, kita karena merasa di luar negeri, jadi memang kita layak untuk mengundang para dubes-dubes Indonesia di luar negeri dengan berbagai macam topik-topik menarik, apalagi sekarang tentang Afrika Selatan ini. Kita ingin sekali mendengar bagaimana hubungan Indonesia dengan Afrika Selatan. Tadi saya cek-cek tentang hubungan luar biasa, ini hubungannya panjang ceritanya, sepanjang hubungan kita dengan Belanda sebetulnya. Jadi layak sekali informasi tentang Afrika Selatan ini bisa disampaikan kepada generasi muda, khususnya para IABI. Mungkin itu dari saya, Pak Dubes. Semoga hubungan kita bisa terjalin terus dan kita bisa bersinergi dimanapun berada, karena kondisi dunia sekarang sudah online semua, jadi kapanpun kita bisa berkomunikasi dan bertukar pikiran. Demikian saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bimo yang sudah secara semangat menyampaikan tentang IABI. Semoga Pak Dubes dan juga beberapa orang yang saat ini bergabung tapi belum kenal IABI bisa tahu apa sih itu IABI gitu ya, Ikatan Alumni Program Habibie. Baik, kita akan mulai obrolan kita dengan Bapak Duta Besar Indonesia untuk South Africa atau Afrika Selatan, Bapak Salman Al-Farisi. Terima kasih Bapak, selamat siang waktu Pretoria, selamat malam waktu Jakarta. Terima kasih. Selamat siang waktu Pretoria, selamat malam waktu Jakarta, waktu Indonesia. Ya, Bapak terima kasih banget ya Pak, ketika saya kontak Bapak langsung mau gitu kan, mau menyediakan waktu untuk kita ngobrol. Pak Dubes, kita sebelum ngomongin soal hubungan Indonesia dengan South Africa yang hubungan itu sudah panjang, Pak Bimo tadi sudah sempat menceritakan bahwa ini adalah hubungan panjang. Saya ingin juga saya dan teman-teman di sini bisa mengenal Pak Dubes juga nih, sosok dari Pak Salman Al-Farisi gitu ya. Bapak ini apakah memang dari awal itu sudah menjadi diplomat, atau pernah ngacir dulu Pak kemana gitu? Coba Bapak tolong ceritakan tentang pilihan karir Bapak. Iya, pertama-tama tentu saja terima kasih, ini sebuah kehormatan bagi saya untuk bergabung dalam acara yang sangat bagus ini, yang semula Bu Grace mengundang saya untuk waktu itu IG live. Tapi ternyata ada IABI bergabung sehingga kita menjadi webinar hari ini. Ini kehormatan bagi saya. Mengenai karier, memang sejak saya lulus dari perguruan tinggi, saya langsung bergabung dengan Kementerian Luar Negeri. Tapi ada ceritanya di balik itu sebetulnya. Sebetulnya saya dulu ya inilah orang Jawa bilang kalau geting itu nyanding. Saya itu tidak ingin sebetulnya hidup di Jakarta. Pengennya hidup di luar Jakarta lah, terlalu hiruk pikuk di Jakarta. Okay. Nah, sebetulnya saya pengennya jadi dosen atau peneliti atau hal-hal yang terkait dengan akademik waktu itu. Okay. Nah, saya melamar jadi dosen waktu itu, lalu juga saya juga waktu itu sebetulnya satu-satunya yang saya melamar waktu itu jadi dosen. Tapi yang lain itu sebetulnya karena universitas waktu itu punya program kemitraan dengan beberapa pihak sehingga orang-orangnya diambil di sini sana. Waktu itu ada namanya program di Kementerian Keuangan dalam rangka reformasi pajak, itu punya satu lembaga kerjasama dengan World Bank dan Harvard. Waktu itu saya kebetulan juga tes sampai tingkat terakhir ketika itu. Maaf, Bapak lulusan dari mana, Pak? Saya Gajah Mada, ekonomi Gajah Mada. Okay. Nah, kebetulan juga waktu itu
ada rekrutmen langsung dari Kementerian Luar Negeri ke Universitas Gadjah Mada. Mereka datang kebetulan tempatnya di Fakultas Ekonomi. Kita beberapa orang pada ikut tes. Ya sekedar aja karena habis lulus mau apa lagi, pokoknya ada kesempatan kita ikut tes. Nah, satu ketika tibalah pengumuman bahwa saya diterima. Saya kebetulan pas pulang kampung bertanya kepada orang tua, ibu saya bilang, wah saya kok pengen anak saya jadi diplomat juga gitu. Nah, ya hanya berbekal itu sebetulnya saya akhirnya masuk Kementerian Luar Negeri. Sebenarnya belum ada sama sekali pemikiran dalam benak saya untuk jadi diplomat. Tapi alhamdulillah ternyata ya restu ibu itu membawa berkah yang luar biasa sampai sekarang. Ya. Oke, jadi dari awal ya Pak ya sebetulnya Bapak dari awal ya. Oke. Ya. Jadi meskipun tidak mengambil hubungan internasional, biasanya kan orang ambil hubungan internasional bisa mencapai puncak karir sebagai duta besar, itu luar biasa Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Semua orang ya Pak ya bisa mencapai puncak karirnya gitu. Ya, alhamdulillah. Pak Dubes bisa cerita nggak sebelum Bapak menjadi duta besar di Afrika Selatan yang berkedudukan di Pretoria, itu Bapak udah pernah ke negara mana aja Pak sebagai diplomat? Di posting di mana saja? Ya, penempatan saya pertama di Bangkok itu menarik sekali karena saya punya pengalaman yang cukup kaya di sana karena ada bilateralnya tapi juga ada multilateralnya. Karena di Bangkok itu ada satu mini UN gitu, ada ESCAP, Economic and Social Commission of ASEAN Pacific di sana. Itu adalah salah satu UN system, bagian dari UN system yang ada di regional. Sehingga saya punya pengalaman bilateral dan multilateral. Lalu dari Bangkok pulang waktu Krismon, agak lama di Indonesia karena Krismon, lalu saya ke New York. Nah, di sana saya bergabung dengan perwakilan Indonesia untuk PBB selama sekitar hampir 4 tahun di sana. Ya, ini 4 tahun lebih dikit lah di sana. Nah, ini lebih kepada multilateral. Nah, lalu pulang ke Jakarta lagi, cukup lama juga di Jakarta, terus ke Washington DC. Nah, dari Washington DC, Pak Menlu ketika itu Pak Marty menugaskan saya untuk langsung menjadi dubes di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Ya. Waktu di Washington DC, Bapak bukan dubes ya waktu di Washington DC? Waktu di Washington DC saya wakil dubes, saya DCM, Deputy Chief of Mission di sana selama ya hampir 4 tahun lah, ya 3 tahun 9 bulan lah, sekitar 3 tahun 9 bulan. Lalu pulang langsung ke Abu Dhabi, tapi nggak sampai 3 tahun saya sudah diminta untuk memangku jabatan yang lain di Jakarta beberapa waktu, lalu alhamdulillah sekarang di sini sampai masa pensiun saya tentu saja nih. Jadi udah cukup banyak ya Pak, udah pernah di ASEAN, sudah pernah di UN, sudah pernah di Amerika dan juga kemudian di Abu Dhabi dan sekarang di South Africa. Jadi cukup kaya nih Bapak, nggak semua diplomat bisa punya cukup kaya pengalaman muter-muter gitu ya Pak ya. Iya. Kalau di istilahnya di Kemlu itu ada diplomat Marlboro sama diplomat yang ecek-ecek. Marlboro itu yang bangsanya negeri-negeri yang oke lah gitu. Baik Pak, terima kasih sudah menjelaskan nih tentang latar belakang Bapak gitu ya sebagai diplomat yang ternyata menjadi diplomat dari awal
dan sampai sekarang menjadi dubes sudah di Abu Dhabi pertama, kemudian sekarang merangkap apa Pak? Kalau nggak salah kan Bapak merangkap juga sekarang. Saya merangkap 4 negara termasuk Afrika Selatan. Jadi ada Botswana, lalu Lesotho dan Eswatini. Kerajaan Lesotho dan kerajaan Eswatini. Ya, ada 4 jadi negara. Dekat ya Pak ini sama South Africa. Ya, dekat sekali. Kalau ke masing-masing negara itu sekitar 5 jam perjalanan lah. Oke, terima kasih Pak untuk keterangan mengenai diri Bapak. Dan sekarang kita langsung saja sesuai dengan topik kita pada malam hari ini adalah mengenai hubungan Indonesia dengan South Africa. Yang tadi sudah disebut oleh Pak Bimo bahwa hubungan kita ini sudah 300-an tahun, sudah seumur penjajahan Belanda sebetulnya ya. Mungkin Bapak bisa ceritakan karena kita mungkin sudah ada yang mengenal tentang tokoh Syekh Yusuf yang disebut dengan Syekh Yusuf. Mungkin Bapak bisa kasih tahu apa sih ini korelasinya gitu ya? Kenapa kita sampai udah ratusan tahun kok sudah saling ini ya, sudah ada hubungan gitu? Mungkin Bapak bisa ceritakan. Baik, sebetulnya kedatangan orang Indonesia atau orang Melayu, gitu katakanlah orang Melayu. Dulu orang Belanda menyebutnya sebagai Melayu, bahkan Malay of Batavia, itu di awal 1650-an, tahun 1652 itu sebetulnya sudah ada orang-orang yang dibawa oleh VOC ke Cape Town. Sebetulnya memang maksudnya yang di awal-awal ada lebih sebagai untuk mendukung kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada di Afrika Selatan, terutama di Cape Town ketika itu. Nah, VOC pada tahun 1654 itu menjadikan Cape Town sebagai hub transportasi laut antara Asia Tenggara ke Eropa ketika itu. Oleh karena itu mereka semakin membutuhkan tenaga kerja, mereka semakin membutuhkan orang-orang untuk dipekerjakan di pelabuhan, tapi pada akhirnya tidak hanya di pelabuhan, tapi juga di perkebunan pada akhirnya. Nah itu mereka mendatangkan banyak. Ya. Perkebunan apa itu Pak? Anggur atau? Dulu tentu saja ada tebu untuk gula dan sebagainya ya, yang dulu banyak dan pada perkembangannya menjadi juga anggur dan sebagainya. Inilah yang akhirnya banyak. Nah pada awalnya sebetulnya lebih kepada mendatangkan tenaga kerja semula. Nah, tapi lama-lama Cape Town juga dijadikan tempat untuk pengasingan politik. Jadi tokoh-tokoh yang dulu tidak terlalu kooperatif dengan VOC, pada akhirnya banyak sekali yang buang atau diasingkan ke Cape Town sebetulnya. Nah, sebetulnya Syekh Yusuf itu bukan yang pertama sebagai tokoh yang diasingkan. Sebetulnya sebelumnya itu ada gelombang pertama itu ada orang-orang Kayen namanya, mereka dari Sumatera kebanyakan. Itu pada tahun 1667 sebetulnya mereka sudah mulai diasingkan ke Cape Town, dan mereka tentu saja termasuk orang-orang yang sebetulnya berpengaruh tapi tidak kooperatif dengan Belanda. Nah, Syekh Yusuf sendiri sebetulnya didatangkan ke Cape Town itu pada tahun 1694, tepatnya pada bulan April ketika itu. Jadi Syekh Yusuf itu atau yang disebut sebagai Abidin Tadia Yusuf itu yang sekarang disebut juga Syekh Yusuf Al-Makassari karena dari daerah Sulawesi Selatan atau di Makassar. Nah, Syekh Yusuf dulu diasingkan bersama dengan sekitar 40 pengikut dan termasuk ada 12 ulama di situ, sehingga disitulah sebetulnya pertama kali Syekh Yusuf itu mempelopori dakwah Islam ketika itu. Sehingga Islam itu dikenal di antara para budak
di Afrika Selatan ketika itu. Nah, sekarang kita bisa melihat monumennya atau keramat Syekh Yusuf itu di Cape Town, bahkan kampungnya juga disebut sebagai Makassar, Kampung Makassar. Insya Allah dalam waktu dekat Bupati Goa akan menyumbangkan juga rumah Makassar sebagai tempat sebagai salah satu pusat pertukaran budaya antara Indonesia dengan Afrika Selatan. Nah, pengasingan demi pengasingan berjalan, tapi Syekh Yusuf lah yang sebetulnya mempelopori satu dakwah yang ketika itu cukup diterima oleh para budak ketika itu. Nah, lalu ada juga Raja Tambora yang diasingkan, ini dari Maluku tentu saja. Nah, Raja Tambora ini salah satu tokoh yang pertama menulis Quran di sana, karena waktu itu belum ada Quran di sana, sehingga karena dia seorang hafiz, dia menulis Quran dan dihadiahkan ketika itu kepada Gubernur Cape Town. Nah, karena dihadiahkan sehingga tidak ada peninggalannya ketika itu. Tapi sebetulnya setelah itu lalu nanti saya ceritakan mengenai Tuan Guru. Nah, setelah Raja Tambora itu sebetulnya banyak sekali tokoh-tokoh, tidak hanya dari Makassar, tidak hanya dari Maluku, tapi juga dari Jawa. Ada salah satunya seperti Pangeran Loreng Pasar, pamannya. Ini disebut sebagai Loreng Pasir, tapi sebetulnya Pangeran Loreng Pasar. Entah kita harus teliti apakah itu Loreng Pasar yang di Solo atau yang di Jogja, karena di Mangkunegaran juga ada Loreng Pasar, tapi di Mataram juga ada Pangeran Loreng Pasar. Ini harus kita cari siapa sebetulnya dia. Ada Syekh Sayyid Abdullah Matura. Ini sebetulnya seorang tokoh dari Madura yang sekarang keramatnya masih ada di Robben Island, ya Pak. Robben Island. Ya. Bahkan keramat itu menjadi tempat Presiden Mandela ketika beliau di penjara selalu bermeditasi di sana, sehingga penghormatan Presiden Mandela terhadap Islam itu cukup besar, karena memang dia kalau ada kegalauan dan sebagainya, dia biasanya menyepi di keramatnya Syekh Sayyid Abdurrahman ini. Ada banyak Tuan Said Alawi, ada Haji Matarim, ada Tuan Nuruman, yang ini semuanya adalah orang tokoh-tokoh yang sebetulnya setelah Syekh Yusuf diasingkan, mereka juga pada akhirnya ikut diasingkan. Lalu 1781 ada seorang yang namanya disebut sebagai Tuan Guru atau Imam Abdullah Ibnu Qadi Abdus Salam. Itu beliau itu dari Tidore. Jadi ini adalah salah satu pangeran dari putra dari Sultan Tidore yang dia juga seorang kadi sebetulnya. Nah, kalau Syekh Yusuf tadi menjadi pelopor, Tuan Guru ini adalah orang yang membangun struktur dakwah yang lebih kuat, karena Tuan Gurulah yang pertama kali membangun masjid di Cape Town dan membangun madrasah. Masjidnya sekarang masih ada, disebut sebagai Masjid Awal. Nah, kenapa mereka cukup diterima ketika itu? Karena sebetulnya yang diajarkan itu bukan sekedar agama sebetulnya. Sebetulnya satu ajaran yang memberi pengetahuan kepada orang-orang yang ketika itu sangat membutuhkan, yaitu ajaran mengenai pembebasan. Karena Islam juga sangat pro pada pembebasan. Lalu emansipasi, karena mereka ketika zaman penjajahan mereka merasa menjadi budak dan sebagainya. Lalu juga masyarakat zaman penjajahan juga dipecah-pecah sedemikian rupa sehingga mereka sangat bisa menerima apa yang diajarkan oleh Tuan Guru ketika itu. Nah, Tuan Guru ini juga membuka madrasahnya tidak hanya untuk yang beragama Islam, tapi semua orang bisa belajar di situ, baca tulis dan sebagainya.
Dan Tuan Guru juga seseorang yang ini Quran kedua yang ditulis di Cape Town ketika itu. Nah, Qurannya sampai sekarang masih ada, bisa dibaca kalau teman-teman pada ke Cape Town bisa melihat di masjid awal, sebenarnya masih ada. Nah, ini yang sebetulnya Tuan Guru sangat berperan dalam hal itu. Nah, namun so far yang saat ini sudah menjadi dikenal sangat luas tentu saja Syekh Yusuf. Syekh Yusuf ini mungkin satu-satunya orang yang mempunyai gelar pahlawan nasional di dua tempat, di dua negara. Pertama di Indonesia dan yang kedua di Afrika Selatan. Jadi ini salah satu orang yang mempunyai penghargaan di dua negara. Oke. Pak, terima kasih tadi Bapak sudah jelaskan sedikit bagaimana dari mulai Syekh Yusuf dan kemudian sebetulnya Syekh Yusuf bukan satu-satunya, tapi ada tokoh lain. Sebelum kita lanjut, mungkin teman-teman nanti bisa bertanya. Saya akan kasih waktu untuk teman-teman bertanya. Bisa matikan dulu ininya ya, mikrofonnya supaya suara tidak mengganggu ke kita. Baik, terima kasih. Nah, saya mau tanya nih Pak, tadi Bapak sempat udah ngomong bahwa kebetulan saya memang tahun lalu menyempatkan diri untuk datang ke Makassar, gitu ya, karena rencana untuk membuat film harusnya tahun ini nih Pak, harusnya tahun ini kita nggak menyangka bahwa COVID ada dan akhirnya membuat segalanya harus di reschedule kembali gitu ya Pak. Betul. Jadi waktu itu saya waktu di Cape Town itu saya menyewa ikutan paket tour, itu ada paket tour yang memang tentang Syekh Yusuf ini gitu Pak. Jadi 2 hari saya ikutan dan juga yang menjadi guide-nya adalah memang keturunan dari Tuan Guru waktu itu gitu. Jadi saya diajak ke tempat-tempat tidak hanya di seputar Makassar, tapi juga ada di tempat lainnya gitu Pak. Jadi ada keramat lainnya juga gitu kan di beberapa tempat gitu. Itu menarik sekali. Nah, Bapak tadi sudah bilang bahwa Syekh Yusuf itu dapat penghargaan dari dua negara, baik itu di Indonesia maupun di Afrika Selatan sebagai pahlawan. Nah, ini kan agak kurang kurang biasa, kurang wajar karena biasanya kalau pahlawan itu kan kita hanya kasih penghargaan ke warga negara kita sendiri, pahlawan negara kita sendiri. Nah, itu selain penghargaan kepada Syekh Yusuf, itu kan juga saat itu adalah penghargaan kepada Presiden Soekarno ya Pak ya? Penghargaan pahlawan dari dari South Africa. Mungkin Bapak bisa terangkan itu penghargaan apa namanya atau penghargaannya karena apa gitu Pak? Ya, kalau penghargaannya saya sendiri sebetulnya ada tentu saja namanya, cuma saya tidak sempat mencatat namanya. Tapi untuk Syekh Yusuf tentu saja sebetulnya lebih kepada ajaran pembebasan itulah yang membuat kenapa pemerintah Afrika Selatan memberi penghargaan kepada yang bersangkutan. Karena kehadiran beliau dan ajaran-ajaran beliau itu sangat signifikan bagi penjajahan saat itu. Jadi inilah sebetulnya kekuatan dari kontekstualisasi ajaran. Jadi tidak mengajarkan sesuatu bahwa Islam tidak sekedar peribadatan, tapi juga mengajarkan nilai-nilai yang memang penting dipakai pada saat itu. Bahkan sebetulnya tidak hanya pembebasan itu tidak hanya sangat tepat pada saat penjajahan, tapi juga sebetulnya pada masa berikutnya, pada masa apartheid. Di masa apartheid juga masyarakat kan dibagi-bagi, ada kulit putih, kulit berwarna, lalu ada India, ada kulit berwarna. Nah, orang-orang Melayu ini termasuk di kulit berwarna, lalu ada kulit hitam. Nah, inilah sebetulnya yang membuat Islam menjadi menarik bagi para masyarakat Afrika Selatan karena ajaran-ajaran pembebasan itu sendiri. Nah, ketika apartheid sebetulnya apa yang diajarkan oleh Syekh Yusuf, apa yang diajarkan oleh Tuan Guru itu
ditranslate kembali oleh tokoh-tokoh yang sempat melakukan sekolah ke luar negeri dan mereka kembali ke Afrika Selatan untuk menjadi tokoh-tokoh pergerakan ketika itu yang lebih menyuarakan emansipasi, menyuarakan pembebasan dan sebagainya, yang akhirnya ini membuat dukungan semakin luas, membuat dukungan semakin baik. Dan kebetulan juga banyak tokoh-tokoh Islam yang ketika itu menjadi saudagar dan sebagainya, yang ini sebetulnya mensupport pergerakan melawan apartheid ketika itu. Ini saya kira yang menjadi konteks kenapa Syekh Yusuf menjadi pahlawan nasional di Afrika Selatan. Sebetulnya memang ada upaya-upaya untuk menjadikan Tuan Guru menjadi salah satu pahlawan juga. Kita sedang mencoba menyiapkan hal itu. Nah, kalau Presiden Soekarno tentu saja beliau juga seorang tokoh pembebasan. Saya kira Konferensi Asia Afrika tahun 1955 itu menjadi tonggak sejarah bagi masyarakat Afrika yang semula hidup dalam penjajahan, termasuk juga apartheid waktu itu. Mereka akhirnya terbebas dari penjajahan dan menjadi Afrika yang sekarang, meskipun tentu saja tantangan masih banyak, tapi mereka sekarang lebih bisa menikmati sebagai negara-negara merdeka. Ya, baik Pak. Kalau saya kembali lagi tadi mengenai Kampung Makassar atau daerah Makassar yang ada di Cape Town, itu ada satu masjid ya Pak yang disumbangkan oleh pemerintah kita. Apa sih Pak yang mendasari disumbangkannya masjid dari Indonesia untuk Afrika Selatan? Ya, yang pertama tentu saja di situ banyak diaspora Indonesia. Siapapun mereka, karena mereka keturunan Syekh Yusuf, mereka tidak saja keturunan Syekh Yusuf, karena yang waktu Syekh Yusuf diasingkan, itu juga banyak sekali orang-orang Banten, orang-orang dari Makassar yang ada di situ. Lalu juga, saya kira pemerintah Indonesia menjadi sangat tertarik untuk membangun masjid, karena memang ketika dikunjungi masjid itu kurang begitu bagus, sehingga kita bantu sehingga sekarang menjadi sangat monumental, dan akhirnya ini menjadi salah satu diplomasi budaya kita, dan orang sangat mengenal bahwa masjid itu adalah sumbangan dari rakyat Indonesia, dan yang semakin mendekatkan kepada mereka. Mereka sebetulnya masih ingin sekali mempunyai ikatan yang lebih kuat dengan Indonesia. Karena itu kita juga ingin selalu berusaha agar mereka juga bisa mendapatkan beasiswa dan sebagainya. Karena memang ya itulah mereka yang mesti harus kita openi, ya, dalam bahasa Jawanya kita openi supaya pada akhirnya mereka, tokoh-tokoh mereka juga akan punya pengaruh pada pemerintah Afrika Selatan, sehingga hubungan Indonesia dengan Afrika Selatan semakin baik dan semakin produktif. Oke. Kita akan pindah lagi. Tadi Bapak sempat mention tentang Konferensi Asia Afrika, di mana kita tahu bahwa ini adalah awal dari gerakan non-blok ya Pak ya, setelah Konferensi Asia Afrika ini. Di mana dulu setelah Konferensi Asia Afrika mulai banyak negara-negara Afrika yang merdeka, gitu ya. Mungkin Bapak bisa ceritakan bagaimana South Africa itu, kalau tidak salah saya tahunya South Africa itu ketika menjadi negara berdaulat itu kan harus paling tidak ada dua negara yang ini ya mengakui akan negara baru, dan Indonesia adalah salah satu negara pertama yang mengakui itu gitu ya Pak ya. Nah itu sampai sekarang bagaimana Pak? Apakah sebetulnya hubungan antar negara Indonesia dengan South Africa ini itu seperti apa sebetulnya keakraban atau ininya, apakah sampai sekarang masih terus gitu? Iya, hubungan Indonesia dengan Afrika Selatan saya kira cukup bagus. Sejak tahun 2008 kita sudah mempunyai partnership agreement, comprehensive partnership agreement,
yang itu saya kira tidak semua negara mempunyai perjanjian semacam itu dengan Indonesia. Kita hanya ada beberapa, dan sekarang yang baru saya kira dengan New Zealand, kita hanya punya dengan Australia, dengan Amerika Serikat, dengan Vietnam, dengan Afrika Selatan. Ini mungkin salah satu-satunya negara Afrika yang, karena kita menyadari Afrika Selatan adalah negara besar yang ada di kawasan Afrika. Saya kira 5 besar negara Afrika, paling tidak 3 besar negara Afrika yang sangat berpengaruh di Afrika, Mesir, Nigeria, dan Afrika Selatan. Saya kira kita layak menjadikan Afrika Selatan menjadi salah satu comprehensive partner kita untuk hubungan bilateral. Nah, kita juga punya sejarah perjuangan yang hampir serupa, melawan penjajahan, melawan ketidakadilan dan sebagainya, yang itu semuanya juga menjadi daya rekat di antara Indonesia dengan Afrika Selatan. Dan jangan dilupakan juga ada 1,2 juta diaspora kita yang dari Cape Malay, orang-orang yang keturunan Syekh Yusuf, keturunan Tuan Guru yang juga ya, mereka masih mempunyai identitas keindonesiaannya, bahkan beberapa bahasa kita, kosakata kita masih digunakan sebagai komunikasi sehari-hari mereka. Nah, ini yang saya kira juga harus menjadi pertimbangan. Nah, dan Afrika Selatan juga pernah menjadi negara yang cukup maju sebetulnya. Teknologi, mereka mempunyai teknologi di bidang persenjataan cukup maju, di bidang petrochemical dan energi yang sebetulnya pernah maju, karena ketika di embargo sebetulnya Afrika Selatan ini bisa self-reliance, menjadikan batu baranya menjadi sumber energi yang bisa dikonversi menjadi berbagai hal, termasuk untuk aftur ketika itu. Jadi dari sisi teknologi sangat baik. Oleh karena itu ini adalah layak bagi Indonesia untuk selalu menjaga hubungan baik dari kedua negara. Hubungan antar pemimpin kedua negara juga sangat baik, sejak Nelson Mandela dengan Pak Harto sangat baik, lalu dilanjutkan dengan presiden-presiden berikutnya. Saya kira sangat harmonis hubungannya, dan kita saling mendukung di hubungan internasional. Bahkan sekarang Afrika Selatan dan Indonesia sama-sama duduk di Dewan Keamanan PBB sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, dan kita juga satu organisasi dengan South Africa di G20, di IORA, dan banyak hal saya kira. Jadi kedua negara sangat saling komplimen dalam hubungan internasional, dan tentu saja di bilateral kita selalu ingin meningkatkan. Satu hal yang saya perhatikan dari South Africa ketika saya baru 2 kali ke sana, yang saya perhatikan itu adalah di sana banyak sekali merek-merek lokal yang yang benar-benar memang digemari. Maksud saya itu adalah misalnya kita kan kalau di Jakarta Starbucks itu udah di mana-mana gitu ya Pak ya. Untuk ngopi aja kita harus pakai merek bule gitu ya. Tapi di South Africa, di Cape Town tidak ada Starbucks. Jadi ngopi ya di tempatnya coffee shop dari Afrika Selatan itu sendiri gitu ya Pak ya. Chain internasional untuk kalau saya biasanya memperhatikannya dari segi ini Pak, kuliner gitu ya. Itu banyak sekali merek-merek lokal gitu. Itu mungkin yang salah satu yang patut kita contoh, kebanggaan terhadap produk sendiri gitu ya Pak ya. Masyarakat Afrika Selatan ini kalau sudah suka pada satu produk biasanya susah untuk beralih gitu. Nah, inilah juga tantangan kita untuk promosi produk-produk kita sebetulnya. Tapi alhamdulillah sebetulnya beberapa produk kita sepanjang memang semakin kompetitif, saya kira
seperti mohon maaf saya harus menyebut merek karena memang itu bagian dari promosi kita. Seperti Indomie umpamanya. Indomie itu sekarang sangat kompetitif dibandingkan dengan mie lokal, jauh kita masih kompetitif. Belum bicara soal rasanya. Gitu orang Afrika Afrika Selatan sudah makan Indomie, mereka akan meninggalkan mie lokal tentu saja. Nah, beberapa produk kita juga sudah mulai masuk dan alhamdulillah ini saya kira sekarang kara umpamanya sudah ada di pasar Afrika Selatan, sehingga kita bagi orang Indonesia kalau mau masak rendang sekarang santannya sudah bisa dari kara, dari gitu. Dan kita minum air kelapa muda cukup dari kara karena susah mencari kelapa di Afrika Selatan. Memang begitu. Jadi Starbucks itu hanya ada di Pretoria satu, kalau nggak salah, saya nggak tahu di Johannesburg ada ya, cuma ya hanya di situ-situ saja. Tapi di Cape Town yang daerah turis mereka lebih kafe-kafenya tidak ada Starbucks memang. Tapi kita kafenya enak-enak juga di Afrika Selatan. Nah, Pak, saya juga ini karena tadi Bapak sempat menyinggung soal Indomie gitu ya. Ada teman saya yang dari Afrika, bukan Afrika Selatan tapi memang itu malah nyangkain ketika dia datang di Indonesia, dia malah nyangkain loh kok ada produk Afrika di Indonesia. Saking mereka taunya Indomie itu milik mereka gitu ya, saking udah digemari di sana. Betul, karena kan kita sudah punya pabrik di Nigeria, lalu kalau nggak salah ada di Ethiopia, di Mesir juga sudah ada, sehingga mereka menganggap Indomie itu adalah produk Afrika, terutama Nigeria itu menganggap Indomie itu adalah produk Nigeria. Tapi kan produk Nigeria itu tidak bisa diekspor ke negara-negara lain karena memang mereka mungkin perjanjian pemasarannya adalah hanya untuk pasar Nigeria. Sehingga kebetulan untuk di Afrika Selatan kita bisa ekspor langsung dari Indonesia. Nah, pada masa pandemi ini justru permintaan Indomie naiknya bukan main, cukup signifikan. Meskipun ekspor kita agak menurun, tapi khusus untuk ekspor Indomie cukup meningkat pada masa pandemi ini. Karena memang dalam situasi yang saat ini orang-orang Afrika itu memang ingin sekali punya produk-produk makanan yang memang awet. Sewaktu-waktu mereka bisa dibutuhkan dalam situasi yang serba tidak menentu sekarang ini, mereka bisa mengkonsumsinya. Ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya atau memberi komentar, silahkan saya persilahkan untuk bisa langsung bertanya kepada Bapak Salman Al-Farisi, Duta Besar Indonesia untuk Afrika Selatan. Silahkan bisa dinyalakan mikrofonnya dan silahkan langsung ngomong saja. Iya, monggo silahkan. Boleh tanya Pak Dubes? Boleh silahkan Pak. Saya Arif Witarto Pak. Ya. Sekarang tugas di Sumbawa NTB. Oke. Ya. Prof. Din Samsudin yang asli dari Sumbawa pernah bercerita kalau di sana juga ada seorang tokoh ulama besar. Ya. Itu bagaimana Pak? Tadi soalnya tidak memang, termasuk yang disebut. Iya, memang namanya saya jadi lupa. Sudah ditanya. Ya, memang kebetulan tokoh itu memang masih kerabatnya Pak Din Samsudin. Jadi masih satu farm lah dengan Pak Din Samsudin. Beliau juga salah satu ulama yang cukup disegani dan itulah yang menjadi salah satu media konektivitas sosial dari Pak Din Samsudin dengan masyarakat Cape Malay, dan Pak Din juga dengan lembaga pendidikannya yang ada di Sumbawa juga menawarkan
beasiswa untuk masyarakat Cape Malay. Jadi ini juga membuktikan bahwa sebetulnya ulama Nusantara ketika itu yang diasingkan ke Cape Town itu berasal dari berbagai daerah, tidak hanya dari Sulawesi Selatan, tapi juga dari Maluku, dari Jawa, dari Madura, dari Sumatera dan sebagainya. Jadi kalau kita juga melihat di museum Slave Museum di Cape Town, kita akan melihat nama-nama orang Indonesia yang sebetulnya waktu itu dijual belikan di pasar budak di Afrika Selatan. Ya. Terima kasih Pak Dubes. Sama-sama Pak. Ya. Nah saya tambahkan lagi mengenai tadi misi Tuan Guru dan sebagainya. Ketika itu adalah meskipun Tuan Guru waktu itu belum bisa melarang pembebasan menutup perbudakan ketika itu, tapi Tuan Guru memulainya dengan bagi orang-orang sesama orang Muslim dilarang untuk memiliki budak ketika itu. Jadi mereka menutup bagi orang-orang Muslim untuk memiliki budak. Jadi mereka harus membebaskannya dan hidup sosial bersama-sama. Nah, inilah sebetulnya menjadi salah satu tonggak dari tadi ajaran atau nilai-nilai pembebasan yang menjadi akhirnya banyak para budak itu yang tertarik dengan Tuan Guru ketika itu. Baik, mungkin ada lagi yang mau memberi komentar ataupun ini bisa langsung. Ini ada dari Siska. Selamat malam Pak Dubes. Mungkin Siska bisa nyalakan ininya kali ya. Ini ada. Mungkin ada yang bisa bantu. Ini saya kok bacanya agak ini ya. Selamat malam Pak Dubes. Apakah aman untuk kita berwisata atau berlibur di Cape Town? Gitu Pak. Baik, ya memang kejahatan di Afrika Selatan, kriminalitas, maksud saya di Afrika Selatan memang cukup tinggi. Mungkin bahkan sempat ada tulisan bahwa 5 kota yang di dunia yang sangat rentan dengan kejahatan itu banyak ada di Afrika Selatan, termasuk Cape Town ketika itu. Namun sebetulnya tidak harus dikhawatirkan. Waspada jelas harus, tapi tentu saja kita tetap bisa menikmati pariwisata di Afrika Selatan, terutama di Cape Town dengan aman. Jangan tentu saja kita tidak disarankan untuk pergi sendirian, lalu kita tempat-tempat yang sepi, kita harus berada di tempat-tempat yang memang ramai, dikunjungi orang dan sebagainya. Sebaiknya memang kalau memang kita ada rekomendasi untuk melihat sesuatu yang memang tempatnya kurang ramai dan sebagainya, tentu saja ada baiknya kita ada guide yang menemani kita sehingga kita menjadi lebih aman dari itu. Tapi overall kewaspadaan memang harus ada, tapi kita tidak terlalu khawatir dengan situasinya. Di mana-mana sebetulnya di Pretoria pun juga kejahatan naik, dan sekarang karena COVID kejahatan juga meningkat karena memang kehidupan masyarakat menjadi sangat tertekan akhir-akhir ini, sehingga ini juga menjadikan orang berbuat kriminal menjadi meningkat. Ya. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Edrida Pulungan yang menanyakan apakah ada kerjasama di bidang sastra atau kebudayaan antara Indonesia dengan South Africa. Ya, ini yang memang kita ingin dorong lebih lanjut karena tentu saja dulu memang ada sempat pencoba penelitian mengenai mengenai beberapa peninggalan Cape Malay yang peninggalan Cape Malay yang lama-lama,
Termasuk kalau kita melihat makam-makam di sekitar Syekh Yusuf maupun di sekitar Tuan Guru umpamanya, di sana sebetulnya tulisan-tulisannya itu Arab Melayu. Bahasanya Melayu tapi ditulis ditulis dalam huruf Arab. Dan itu dulu ada penelitian mengenai hal itu, tentu saja ini berlanjut. Kebetulan alhamdulillah saya juga KBRI juga memprakarsai penerbitan buku, insya Allah dalam waktu dekat kita bisa luncurkan. Itu juga semacam testimoni dari banyak pihak yang mencoba untuk menghidupkan konektivitas kebudayaan dan sosial antara Indonesia dengan Afrika Selatan. Nah, ini yang saya kira memang harus lebih ditingkatkan, tidak sekedar kebudayaan tapi juga sosial yang memang penting. Termasuk saya kira Bu Grace pernah bicara di Bali waktu itu dengan saya mengenai perfilman. Dan ini kan juga penting untuk kita kembangkan. Afrika Selatan juga menjadi salah satu pusat perfilman, industri perfilman di Afrika yang saya kira patut untuk kita kembangkan. Insya Allah dalam waktu dekat kita masih mencari jadwal yang tepat. Kita juga akan membuat webinar mengenai diskusi mengenai industri film di kerjasama industri film kedua negara. Mungkin ini juga salah satu yang bisa kita tingkatkan. Yeah. Nanti Bu Grace saya kira kita undang untuk hadir tentu saja. Boleh. Ini yang saya kira memang banyak hal yang masih kita bisa kembangkan. Kita juga waktu itu kita sedang mendorong adanya MOU mengenai science and technology dan sebagainya. Beberapa MOU sekarang masih pending yang sekarang sedang kita dorong lebih lanjut, termasuk tentu saja di bidang kerjasama di bidang sosial dan budaya. Baik. Tadi itu pertanyaan dari Edrida Pulungan. Kebetulan Edrida ini termasuk tokoh muda dalam bidang puisi, Pak. Puisinya sudah diterjemahkan ke beberapa bahasa dan beliau pernah ikutan untuk puisi perdamaian di Paris waktu itu. Makanya mungkin dia juga mau explore apakah bisa nantinya untuk bisa kerjasama juga dengan South Africa mungkin begitu. Why not? Di sini banyak tokoh-tokoh di bidang itu. Saya kira kita bisa kembangkan di kemudian hari. Itu saya kira sangat menarik karena kerjasama budaya itu penting untuk memperkuat tali hubungan antara kedua negara. Karena ketika dari sisi budaya kita kuat, tentu saja ini juga akan rekatan kerjasamanya juga akan semakin kuat. Ya. Pak, ini ada lagi pertanyaan dari Bintoro. Pak Dubes, ada istilah di pasar keuangan dunia tentang BRICS, Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Ya. Nah, beliau bertanya mengapa South Africa bukan Indonesia? Mungkin tentu saja kita pernah dijajaki, kita pernah juga menjajaki untuk bergabung di situ, tapi tentu saja banyak hal yang dipertimbangkan. Tapi bukan itu, saya kira Indonesia juga sama-sama di dalam konteks G20. Indonesia juga punya MIKTA umpamanya, Meksiko, Indonesia, Turki dan South Africa umpamanya, dan Australia. Jadi Indonesia, Meksiko, lalu Korea Selatan dan Turki dan Australia. Ini juga kekuatannya hampir serupa dengan MIKTA, dengan BRICS. Nah, tentu banyak sekali pertimbangan-pertimbangan kenapa kita tidak bergabung dengan BRICS, karena memang BRICS sudah bergulir sedemikian rupa dan tidak semuanya sesuai dengan
dengan apa yang menjadi pemikiran dan prinsip-prinsip yang dianut oleh Indonesia. Dan tapi dialog tentu saja tetap selalu dikembangkan antara BRIC dengan MIKTA, karena sama-sama anggota BRIC dan anggota MIKTA itu sama-sama dalam rumpun negara-negara G20. Oke. Ini Pak ada yang kasih private message ke saya bahwa penghargaan Syekh Yusuf dari pemerintah Axtel itu the Order of the Companions of the Order of the Companions atau Tambo ya, ini Tambo OR Tambo. OR ya, Tambo. OR Tambo ya. OR Iya. Tambo Iya. ya. Iya. Ya itu mungkin tadi mengingatkan saja tentang ini. Iya betul. Ya. Betul. Nah ini juga ada pertanyaan. Afrika Selatan dikenal dengan apartheid, ANC, Mandela. Sekarang gimana Pak Dubes? Apa masih ada racial tension di sana? Ya, apartheid sudah selesai tahun 1992. Akhirnya lalu di sana Presiden Mandela menjadi salah satu menjadi tokoh yang sangat dominan dalam melawan apartheid saat itu. Nah, tentu dari sisi politik sebetulnya apartheid tentu saja sudah tidak ada, tapi tentu saja dari sisi sosial perbedaan itu masih ada. Artinya mungkin orang bisa memaafkan orang belum terlalu bisa memaafkan masa lalu. Masih ada beberapa kalangan yang selalu mengungkit mengenai apartheid. Masih ada sementara pihak yang masih merasa bahwa kulit putih masih berkuasa. Tapi di sisi lain juga kulit putih mulai merasa bahwa mereka mulai kehilangan kesempatan untuk berada dalam pemerintahan karena jabatan-jabatan tertentu dikuasai oleh partai ANC yang kebetulan banyak di antara mereka yang kulit hitam. Jadi sebetulnya friksi masih ada, cuman tidak mencuat terlalu keluar. Jadi lebih menjadi retorika politik yang sekarang itu masih ada. Tapi tentu saja dari sisi ekonomi memang perusahaan-perusahaan besar masih dikuasai oleh kulit putih, termasuk pertanian. Di bidang pertanian, pertanian itu masih banyak dimiliki oleh kulit putih. Memang banyak kulit hitam yang mulai berkecimpung di bidang pertanian. Tapi ketika kita bicara pertanian besar, artinya kalau pertanian itu kita bicara yang di atas 30 hektar tentu saja itu masih dikuasai oleh kulit putih, termasuk peternakan dan sebagainya. Ini memang lebih banyak dikuasai oleh kulit putih. Jadi, nah itulah sebetulnya sehingga retorika politiknya itu masih menggunakan jargon-jargon apartheid yang masih bisa menjadi kampanye politik bagi tokoh-tokoh ataupun partai-partai tertentu. Baik, ini ada gangguan apa ya bunyi kayak gitu? Ya, Pak. Sebelum saya lanjut bertanya, ini mungkin ada silahkan ibu bapak yang ada di sini yang mungkin akan bertanya atau mengkomentari pembicaraan saya dengan Pak Dubes. Silahkan, saya masih kasih kesempatan. Mungkin lebih baik dinyalakan saja videonya, jadi bisa langsung bertatap muka dengan Bapak Dubes. Silahkan kalau masih ada yang mau bertanya. Tapi kalau malu-malu boleh juga sih pakai pakai chat gitu ya. Kalau malu-malu, silahkan. Mungkin ada yang mau tanya. Siap, saya boleh tanya. Ya, silahkan. Siap, Pak Excellency. Pak, saya ingin tanya. Saya ingat kalau di sana itu kan katanya ada Belandanya, ada Inggrisnya. Jadi mereka pakai bahasa Afrikaanstaal yang sebenarnya mungkin oude Nederlands. Ik spreek Afrikaner, Pak.
Ik kan wel verstaan. Omdat ik spreek Nederland. Oke. Nah, yang menarik bahwa kalau saya ketemu orang-orang hitam dari sana, mereka pakai bahasa Afrikaans, yang tadi bahasa Belanda, tapi orang kulit putihnya pakai bahasa Inggris. Kenapa tuh Pak sejarahnya? Ini yang sejarahnya saya nggak tahu karena saya pernah ketemu di airport dan mereka kaget ketika saya bilang bahasa Belanda saya atau bahasa Afrikaan saya sangat bagus karena saya tinggal 10 tahun di Belanda, tapi saya nggak pernah tinggal, saya cuma pernah mampir 1 kali di Afrika Selatan. Apa alasan sejarahnya? Itu aja Pak, terima kasih. Ya, sebetulnya kan memang Afrika Selatan itu dulu dijajah oleh Inggris, tapi sebetulnya VOC sebetulnya lebih lama bercokol di Afrika Selatan, terutama di Cape Town. Nah, bahkan dulu ada ada perang antara Inggris dan VOC di wilayah Cape Town, Boer War, perang Boer waktu itu. Jadi perebutan kekuasaan ketika itu. Nah, sehingga sebetulnya sebagian masyarakat kulit putih mereka berbahasa Inggris, tapi juga sebagian di antara mereka berbahasa Afrikaans. Jadi bahasa Afrikaans itu dipakai oleh kulit putih dan kulit berwarna. Jadi keturunan India dan keturunan Melayu itu mereka memakai bahasa Afrikaans. Sementara sebetulnya kulit hitamnya mereka lebih suka memakai bahasa daerahnya mereka. Mereka sedikit sekali yang memiliki kemampuan untuk berbahasa Afrikaan sampai sekarang. Sehingga dulu oleh karena itu orang yang bisa mendapat pekerjaan biasanya orang-orang yang bisa berbahasa Afrikaans. Nah, saya kira dan Afrikaans, bahasa Afrikaans itu juga dulu disebut juga sebagai kitchen language karena bahasa Afrikaans itu tidak cuma bahasa Belanda saja tapi juga campuran dari berbagai bahasa yang memang itu menyerap bahasa-bahasa para budak ketika itu, termasuk bahasa Indonesia. Ada pisang, ada beberapa istilah yang lain yang itu sebetulnya juga bahasa orang Melayu ketika itu. Nah, Afrikaans itu menjadi sangat kaya sebetulnya dari sisi kosakata karena tidak hanya bahasa. Oleh karena itu orang-orang Afrika Selatan terutama orang putih meskipun dia belum pernah ke Belanda, mereka bisa berkomunikasi dengan orang-orang Belanda karena bahasanya hampir serupa. Tapi sebetulnya tidak sama persis antara bahasa Afrikaans dengan bahasa Belanda. Ada perbedaan tapi lebih banyak kosakata Belanda yang dipakai dibanding dengan kosakata yang lain. Nah, itu yang membuat mereka lebih banyak berbahasa Afrikaan. Sampai sekarang bahasa Afrikaan masih dipakai. Kalau kita melihat kita mendengar lagu kebangsaan mereka, bahkan mereka pakai 3 bahasa. Jadi bahasa Afrikaans, bahasa Inggris, dan bahasa lokal, bahasa lokal Afrika Selatan. Nah, itu juga salah satu bentuk dari mereka mencoba untuk rekonsiliasi di antara berbagai kelompok yang waktu itu bisa menerima selesainya apartheid ketika itu. Baik, saya kasih kesempatan 1-2 orang lagi untuk bertanya. Silakan Edrida. Terima kasih Bu Grace. Selamat malam dari Jakarta Pak Dubes. Selamat malam Mbak Edrida. Iya Pak. Tadi menarik sekali waktu ada pertanyaan sedikit tentang perkembangan kerjasama sastra dan budaya Pak. Karena kan orang selalu tahu Afrika Selatan tahunya tentang itu ya Pak, ulama kita ya Pak Yusuf itu. Dan memang menarik kalau di dalam nanti suatu saat jika keadaan sudah membaik kita ke sana dan mungkin bisa menulis buku dan jejak-jejak perjalanan beliau. Tapi yang paling menarik Pak, yang mungkin banyak orang Indonesia kurang tahu adalah tentang para penulis-penulis di Afrika Selatan, sastrawannya kah atau juga para sineas-sineasnya. Dulu saya pernah ya Pak ikut Afrika Day ya Pak, dan di situ yang dari Indonesia representingnya adalah dari Papua Pak. Mereka tarian Papua gitu, yang mungkin akan sedikit dekat dengan kebudayaan. Nah, untuk Pak Dubes sendiri sebenarnya apa yang orang Indonesia tidak tahu dari sastra mereka, budaya mereka, dan juga mungkin film-film mereka,
karena kita juga pengen suatu saat kita bertukar informasi Pak tentang itu. Terima kasih Pak Dubes. Ya, itu saja. Betul. Saya kira penting sekali. Saya kira memang tidak sekedar pengetahuan, tapi sebetulnya kita harus melihat apa kesamaan-kesamaan genre budaya yang sebetulnya bisa sama-sama kita kembangkan bersama. Karena seperti umpamanya dari sisi musik umpamanya. Kita mengenal kulintang, tapi di sini juga ada arumba umpamanya. Itu hampir sama sebetulnya. Lalu tone mereka banyak yang kesamaan dengan teman-teman kita di Indonesia Timur. Gerak tari mereka hampir serupa juga dengan teman-teman yang di Indonesia Timur. Dinamika dan girohnya itu hampir serupa. Ya, inilah sebetulnya banyak kesamaan yang harus kita gali bersama-sama dan kita saling memperkaya antara kita dengan Afrika. Nah, ini yang kalau kerjasama budaya tentu saja kita harus lebih immerse ke sana. Nah, oleh karena itu ketika beberapa waktu yang lalu kita ingin masuk ke Cape Town Jazz Festival umpamanya, ada Kuwait Nika ketika itu mau tampil di Cape Town Jazz Festival. Saya menyampaikan kepada Kuwait Nika, jangan tampil sendiri, tapi kita tampil bersama seorang musisi atau penyanyi dari Afrika. Nah, ketika itu kita hampir jadi. Kita sudah semua perencanaan sudah oke, sponsor sudah oke, tapi ada COVID sehingga tidak jadi. Nah, kita juga tadinya sudah mau mengirim penyanyi dari Afrika, kebetulan dari Botswana ke Jogja untuk mengikuti workshop di sana. Sehingga kalau kita musik yang dari Banyuwangi, sinden Banyuwangi itu, mereka melengkengnya dan sebagainya itu hampir sama dengan nyanyian-nyanyian lokal yang ada di sini. Ini kan sebetulnya harmoni yang sebetulnya bisa kita kembangkan menjadi satu kerjasama yang sangat baik. Di bidang puisi saya kira Mbak Frida lebih tahu. Nah, itu yang saya kira mereka juga sangat dalam. Karena sejarahnya hampir sama. Mereka masyarakat yang sangat tertekan. Oleh karena itu jazz juga berkembang di Afrika Selatan dengan sangat baik. Karena itu adalah musik pemberontakan dan sebagainya. Puisi adalah juga banyak bahasa pemberontakan yang diciptakan oleh para budayawan, diciptakan oleh para penulis-penulis yang sangat piawai dalam hal itu. Oleh karena itu saya kira latar belakang sejarah yang hampir serupa ini penting untuk kita kembangkan menjadi kerjasama yang lebih baik. Nah, ini yang saya kira menarik untuk kita kembangkan. Jangan lupa bahwa selain kerjasama ekonomi yang sekarang ini menjadi menjadi tema dari hampir semua kerjasama internasional, kerjasama budaya itu sangat penting karena itulah yang saya katakan tadi, pengikat sebuah kerjasama internasional itu juga budaya. Baik, Pak Dubes. Ya, baik. Ini terakhir ada dari Pak Suyanto. Apakah bekas jajahan VOC atau Belanda masih dirasakan sampai sekarang? Di Indonesia, bekas jajahan Belanda masih banyak membekas di bidang riset perkebunan. Bagaimana dengan di Afrika? Perkebunan sangat maju sebetulnya. Artinya sebetulnya di sini untuk bidang pertanian cukup maju, terutama di untuk jeruk, untuk anggur, wine Afrika Selatan sangat terkenal juga. Iya, ada perkebunan kita bahkan juga impor pear, grapefruit dan apple dari Afrika Selatan karena memang mereka sangat maju. Saya kira kita bisa meniru model perkebunan yang ada di Afrika Selatan untuk kita.
Kalau kita mangga umpamanya belum menjadi perkebunan yang dalam satu estate, di Afrika Selatan sudah menjadi salah satu estate. Jeruk dan sebagainya itu sudah dalam satu estate yang cukup besar, sehingga sekali panen bisa ribuan ton hasilnya, dan itu diekspor ke Eropa. Nah, in what sense sebetulnya peninggalan Belanda, tapi yang dimaksud, tapi sebetulnya kemajuan itu masih bisa bertahan. Pamannya di bidang anggur itu ya, saya perkebunan anggur yang di Cape Town, di Stellenbosch itu sebetulnya juga peninggalan Belanda ketika itu. Masih banyak sebetulnya pusat-pusat produksi yang itu adalah peninggalan Belanda. Dan jangan lupa banyak juga ada salah satu ulama kita yang ada di situ. Artinya mereka Pangeran Tambora itu, Raja Tambora itu ada di situ dulu diasingkan, dan beliau juga cukup berjasa dalam mendidik para petani di situ untuk meningkatkan produksi pertanian yang ada di Stellenbosch. Ya, Pak, ini ada satu pertanyaan private dari Nelly. Resources andalannya Afrika Selatan itu apa aja, Pak ya? Ya, resources andalan mereka tentu saja adalah hasil-hasil tambang. Kita juga importer untuk besi. Dan iron ore itu kita banyak impor dari Afrika Selatan. Emas itu produksinya cukup besar, batu bara, dan pertanian tentu saja juga cukup besar di Afrika Selatan. Tapi juga di bidang industri petrochemical Afrika Selatan juga cukup maju. Nah, saya kira ini kita sebenarnya bisa komplimen. Kita juga ekspor kita seperti palm oil sangat tinggi, otomotif kita juga cukup besar. Kalau Bu Grace waktu itu di Cape Town banyak taksi yang memakai Avanza, itu adalah dari Indonesia, dan cukup besar permintaan Avanza di negara-negara Afrika karena itu sangat bagus. Irit dan bisa ditumpangi oleh banyak orang. Kita juga banyak mengekspor produk-produk pangan dan jewelry, dan tentu saja komponen, karena otomotif kita sudah masuk sehingga komponen juga menjadi penting untuk kita. Ini saya kira kita bisa komplimen, dan potensi masih banyak. Yang kita harapkan adalah keberanian pengusaha-pengusaha kita untuk masuk ke pasar Afrika. Karena once kita bisa masuk, tidak cuma pasar Afrika Selatan, tapi ada lebih dari 1,5 miliar size of market. Karena Afrika itu sekarang sudah punya continental free trade agreement. Jadi ini menarik untuk kita kembangkan ke depan. Baik Pak Dubes, ini pembicaraan sudah 1 jam lewat kita. Tentu saja saya sendiri belajar banyak dari keterangan-keterangan yang Bapak berikan, juga dari pertanyaan-pertanyaan yang kemudian Bapak jawab dengan sangat lugas. Kita akan sudahi segera, tapi ada satu hal yang biasa selalu saya tanyakan, 2 hal sebetulnya, yaitu Bapak sekarang ini ada di puncak karir Bapak sebagai diplomat, yaitu sebagai duta besar. Nah, kalau boleh kita sebagai younger generation itu belajar dari seorang duta besar Salman Al-Farisi, itu apa sih Pak rutinitas yang biasa Bapak lakukan untuk jadi the best version of you? Itu mungkin bisa Bapak ceritakan. Ya, kalau saya tentu rutinitas saja belanja pengetahuan, Bu. Belanja pengetahuan itu bisa dari berbagai hal. Saya bisa dari membaca buku, bisa membaca informasi hari ini apa yang terjadi, dan mencoba sebagai seorang diplomat itu juga salah satunya
adalah bagaimana kita bisa mengembangkan seni menghubungkan antara peristiwa satu dengan peristiwa yang lain dan sebagainya. Jadi semakin kita bisa memperkaya diri dengan berbagai informasi dan pengalaman orang, semakin baik bagi kita untuk menjadi diplomat tentu saja. Nah, inilah saya kira yang bagi saya sehari-harinya, saya bukan orang yang sok sibuk, tapi mencoba untuk memanfaatkan waktu juga untuk belanja pengetahuan dari berbagai macam sumber tentu saja. Ya. Oke, jadi itu ya yang kita pelajari bahwa kita harus tetap belajar karena nggak ada namanya kita tuh udah lulus dari belajar, tapi belajar itu adalah belajar itu adalah seumur hidup ya Pak ya. Iya, betul. Ya, nah tadi Bapak bilang bahwa Bapak itu keep updating yourself dengan keadaan saat ini gitu ya. Berarti itu kan Bapak juga mau tidak mau itu berarti kan banyak membaca gitu kan Pak. Baik itu dari buku-buku maupun dari mungkin internet saat ini, dari Google dan segala macam. Nah, kalau ini ada pertanyaan terakhir yang biasa saya tanyakan kepada tamu saya, itu adalah buku apa sih Pak yang bisa Bapak share ke kita, favoritnya Bapak, mungkin banyak, tapi mungkin bisa 1-2 buku atau 3 buku yang bisa Bapak share untuk kita. Iya, saya ini suka baca novel. Bagi saya novel itu tidak sekedar memperkaya pikir kita, pengetahuan kita, tapi juga memperkaya hati, memperkaya jiwa kita gitu ya. Kedalamannya dan sebagainya, lalu juga memperkaya kosakata tentu saja karena seorang penulis novel biasanya sangat kaya dengan kosakata. Karena dia ingin menjabarkan makna dengan kata tentu saja. Nah, bagi saya suka karya-karya Pramoedya Anantatur. Saya bahkan membaca triloginya Bumi Manusia, Rumah Kaca, Anak Semua Bangsa itu sejak belum diterbitkan, artinya masih buku fotokopi yang dulu kita sembunyi-sembunyi membacanya. Itu sangat dalam bagi saya. Kebetulan memang tulisan Pramoedya sangat baik untuk banyak memberikan inspirasi juga bagi saya. Lalu juga tulisan-tulisan Oki Mandasari juga senang saya, yang baru-baru tentu saja. Saya juga senang, termasuk tulisan-tulisan Andrea Hirata umpamanya, itu juga senang karena punya jadi novel-novel yang punya latar belakang sejarah bagi saya itu sangat menyenangkan bagi saya karena sekaligus selain tadi memperkaya batin, saya sekaligus bisa belajar mengenai sejarah. Kalau saya masih curious mengenai sejarah itu, saya bisa mencari sumber-sumber referensi sejarah yang bisa membuktikan bahwa betul bahwa sejarah yang ditulis di novel itu memang sangat terkait. Saya kira menarik meskipun kadang-kadang fiktif, tapi ada masa lalu, ada background historis yang sangat-sangat baik untuk kita pelajari. Baik, terima kasih Pak Dubes untuk waktunya. Kita sudah 1,5 jam kurang lebih berbicara. Terima kasih untuk kesediaan waktu Bapak, dan juga saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman Bapak Ibu semua yang sudah bergabung baik melalui Zoom maupun secara langsung lewat YouTube channel saya. Terima kasih, saya mengucapkan terima kasih dan juga mengajak kembali Bapak Ibu dan teman-teman untuk kembali bergabung di acara Ambassadors Corner di waktu yang akan datang. Mungkin untuk bulan ini hanya Bapak, Pak. Tapi karena kita ada inisiatif lainnya, yaitu menjelang 17 Agustus itu kita ada beberapa duta besar asing yang ikut mendukung satu inisiatif yang dilakukan oleh Ambassador and CEO Club gitu, Pak.
Baik Pak bagus, Dubes, Bu. terima kasih. Sekali lagi Sama-sama. terima kasih untuk Sama-sama. waktunya. Sama-sama. Sampai jumpa lagi, mungkin di Afrika Selatan maupun di Indonesia. Semoga Kami Bapak tunggu, tetap, Ibu. ya, semoga Bapak tetap sehat ya Pak ya. Kita Amin, semua di amin. sini, ya. Foto bersama. Silakan mungkin Bapak ada kata penutup Pak, silakan Bapak sampaikan sebelum saya menutup. Ya, saya sekedar menyampaikan tentu saja terima kasih kepada Bu Kris dan kepada alumni program Habibie yang sangat generous untuk mengundang saya pada forum ini. Yang kedua tentu saja model COVID ini sebetulnya membawa hikmah yang luar biasa. Kita menjadi bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Hampir selama lockdown ini saya selalu punya kesempatan untuk mengikuti webinar semacam ini. Kadang-kadang di Afrika Selatan waktunya masih dini hari karena harus ikut, akhir kita juga ikut dan banyak hal yang sebetulnya kita selalu percaya bahwa setiap peristiwa selalu memberi hikmah yang luar biasa. Termasuk penempatan saya di Afrika Selatan yang semula wah kok di Afrika, tapi ternyata saya selalu percaya kepada hikmah bahwa ternyata banyak sekali yang saya bisa belajar di sini, dan saya ingin menyemangati teman-teman yang masih muda. Jangan berhenti untuk melakukan sesuatu. Saya juga tidak pernah bermimpi untuk menjadi diplomat, tapi ketika kita sudah terjun kepada bidang itu ya sekuat tenaga kita harus langkahkan kaki, gerakkan tangan, gerakkan pikir untuk melaksanakan segala sesuatu yang menjadi tugas kita. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bapak Duta Besar Salman Al-Farisi yang berbicara dengan kita langsung dari Pretoria, Afrika Selatan. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi, selamat beristirahat. Bye. Terima kasih, bye.